Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah waladna bil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dzurriyyati wal baiti kiram wa nadrati masnadal kitabi al talibin لرضا إلا لشفاعة رسول الله في بركة القرآن سيقول لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا لجميع المسلمين والمسلمات آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وسر القول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه لاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون الله عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء قلبان وقلب القرآن ياسين ومن قرأ كتبه الله له القرآن أصل ربه الحديث أو كما قال المقول. Hadratal muhtaramin para alimin ulama, para ustadz khusus yang berada di berhubungan generasi yang senantiasa kita muliakan. Pada baca masalah subuh Masjid Jamil Jannah yang lafaz gerakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Segala puja dan puji ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kesempatan pagi hari ini, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan tempat yang mulia, yakni Masjid Zaminul Jannah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang menjadi tujuan kita bersama senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan bisa kita amalkan di kehidupan kita masing-masing, sehingga bisa menjadi salah satu cara kita mendapatkan ridho Allah dunia akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatu wa salamun daimaini mutalazimaini ala bibina syafi'ina wa qurrata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan berdoa di hari yaumul kiamat. Dan semoga dengan berkumpul kita di sini menjadi salah satu bukti kelak kita akan diakui beliau dan akan mendapatkan syafaat yang dibolehna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya perkenalkan kepada Al-Fakir Al-Jahil Ar-Razi ila rahmatillah di kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan jadwal yang telah berlangsung bahwasanya mengikuti jatah saya ngaji. Niat saya bukannya untuk mengajar kepada para jemaah sekalian, untuk senantiasa bareng-bareng belajar dan mempelajari daripada warisan para ulama salaf kita, warisan para tua kita terdahulu yang telah menghabiskan waktu-waktu beliau untuk merunut ataupun memaklum sebuah kitab, agar supaya saat ini ketika kita pas posisi butuh untuk belajar, minimal tinggal baca, tinggal mempelajari, akhirnya ketika kita sudah mempelajari bisa menjadi salah satu pemahaman untuk kita amalkan di kehidupan kita masing-masing. Pada hari ini yang terakhir ngajak kepada para sekalian untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ziarah kubur, karena kadang-kadang seolah-olah menurut saudara-saudara kita itu kan kalau ziarah kubur katanya ada yang mengatakan uropat Pak, ada yang mengatakan musyrik, ya, ada yang mengatakan ada ngeri lagi haram. Padahal kalau kita pahami secara untuk tujuan kita ketika melaksanakan ibadah umrah maupun haji, kita kan ziarah makam juga. Cuman makam yang bagi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutip sebuah takbir di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2, halamannya nanti nyari sendiri-sendiri di rumah masing-masing, yang punya kitabnya ya. Kalau nggak punya kitabnya mau kebangetan, HP malu aja dibeli ya. Ini kitab kan posisinya kalau buat bekal akhir, harga paling nggak nyampe 400 atau 500, jilid paling sekarang ini pas setengah paling 500. Dulu saya waktu masih di era 95, 94 yang paling nggak nyampe 250. Sekarang pesannya paling 15 atau 500. Karena termasuk salah satu, kalau kita menurut dahulunya Imam Suyuti, beliau mengatakan idza daqatul qubur falyati ahlul qubur. Ketika kita lagi semrawut, banyak masalah, banyak keruwetan di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, ataupun
di dalam kehidupan kita, maka perbanyaklah untuk melaksanakan ziarah kubur, terutama kepada kedua orang tua, kepada orang-orang alim, orang-orang soleh. Ini termasuk salah satu tradisi kalau dulu di era saya masih di pesantren tahun 99. Pas kebetulan saya waktu wisuda Alfiah itu kan pas peristiwa yang legendaris jam 9 bulan 9 tahun 1999, katanya ada datang kiamat. Makanya pas itu saya waktu wisuda itu udah bismillah, kata mafullah ibadah al-mafullah bangun kan yang ngisi maidahnya di waktu saya khataman Alfiah kan beliau. Ntar ketika benar-benar ini terjadi kiamat, kita bareng-bareng duduk di panggung dari mulai tidak sanawi aliyah. Kalau di kita kan di pondok aliyah itu biasanya tidak wamil naik panggung, terus nanti melitin naik panggung, terus terakhir itu aliyah naik panggung. Ketika dulu ada peristiwa itu kiamat, kita pas bareng-bareng di panggung, ada kisah hampir 800 orang itu kalau benar-benar kejadian. Ini kan nggak lumayan. Bulan 9 jam 9 tahun 1999 akan terjadi yang namanya kiamat. Kabarnya, dulu kan nggak seviral saat ini. Dulu kan belum ada HP, belum ada alat-alat digital yang canggih. Dulu kan lewat kabar-kabar televisi ataupun lewat radio. Alhamdulillah, akhirnya setelah selesai jam 9 aman, ternyata yang gugur nggak jadi yang namanya kiamat. Ternyata cuma kalau saat ini perkataan orang-orang yang belum paham. Untuk senantiasa ketika lagi banyak masalah kita rajin berziarah kubur kepada orang tua kita, guru kita, insya Allah salah satunya akan memberi manfaat bagi kita bersama, menjadi salah satu wasilahnya kita akan diangkat kekuatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sedikit bercerita kalau dulu Tatal Makolah ya Abdurrahman Wahid atau yang kita sebut dengan Gus Dur itu pernah suatu saat ditanya oleh salah seorang kiai, Gus, kenapa Gus kok rajin banget ziarah ke makam-makam orang soleh, makam-makam para wali? Kata Gus Dur, beliau mengatakan dengan tegas, saya itu lebih suka ziarah berteman dengan orang-orang yang sudah meninggal. Berteman dengan orang-orang yang masih hidup itu enggak ada yang enggak ruwet semua. Saat ini kita dekat sama Pak Narso, belum kelihatan ruwetnya Pak. Ntar lambat laun sehari, seminggu, sebulan, setahun akan ditampakkan ruwetan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Setelah tahu ruwetnya kita, dia pun mulai menjauhi kita. Begitu juga nanti kita dekat sama mama nabi, pertama ya nggak ruwet, lama-lama ada selisih paham, baik masalah duniawiyah, baik amaliyah. Akhirnya ketika melihat suatu keruwetan ya, menjadi salah satu gejolak berkat yang kita sebenarnya. Itu sudah menjadi salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mengikuti dari berdoanya Imam Asy'ari ketika kita dapat umur ketika kita lagi banyak keruwetan, perbanyaklah datang kepada makam-makam para wali, dan malah mengatakan haram itu saja. Kita kan belum tahu aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Qauluhu wa indahu ziyaratul quburi lirrajuli. Bon bacana biasa disebutkan qauluhu taidawi sayyidin wa yundahu ruqa dawu wa yundahu ila akhirih. Karena kitab Iman itu kan sarah daripada kitab Fathul Mu'in. Makanya kalau pas di dalam kurung itu berarti dawu-dawuhnya ataupun kaul
kaul-kaulnya daripada Imam Izzuddin selaku pemaktub daripada kitab I'anatul Talibin. Wa yunggabu lan den sunahke apa ziaratul kuburi ziarah pira-pira kubur. Disunahke moli rajulin kedue pira-pira wong lanang. Aile kobaren krono tegese krono anane hadis kuntun itu min an ziaratul kuburi. Coba dawuh kuntun itu an ziaratul kuburi. Kuntu ana sapa ingsun iku itu nyegah ing sira kabeh min ziaratil kuburi saking ziarah pira-pira kubur. Fazuru mongko padha ziarah sapa sira kabeh ing kubur fa ina sak temene ziarah kubur iku tutar kiru bakal ngelingake kum ing sira kabeh ila akhirat maring akhirat ila akhirat maring akhirat. Salah satu kaulnya daripada makhluk kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan qauluhu wa yundabu ziyaratal kuburi, disunnahkan bagi seorang laki-laki wa yundabu ziyaratal kuburi lirajulin, disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan yang namanya ziarah kubur. Sunnah itu apa? Ma yu'aqabu tariku ma yusabu fa'iluhu wa la yaqabu tariku. Sunnah itu ada perkara-perkara yang apabila kita jalankan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita tinggalkan tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi daripada sunnah. Ketika kita dulu ingat belajar di Badul Fikih yang kemarin, mayusabu fa'iluhu wa la yaqabu tariku, begitu definisinya. Salah satu sunnah ialah ketika kita jalankannya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita tinggalkan itu pun tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sunnah itu ada 3 macam. Pertama, yakni sunnah fi'liyah, kedua sunnah qauliyah, yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah fi'liyah ketika dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari awal dilahirkannya sampai diwafatkannya beliau, semua yang tertulis perbuatan beliau berarti tergolong menjadi sunnah fi'liyah. Qauliyah berarti semasa kanjeng Nabi mulai 40 tahun dijadikannya seorang nabi, nyampe wafatnya beliau mengeluarkan suatu hadis-hadis qala Rasul, qala Nabi, itu semua tergolong menjadi salah satu sunnah qauliyah. Kan pasti ketika kita pernah ngaji kitab Bukhari atau Muslim kan paling nahaitu, amarona. Itu salah satu kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah-sunnah qauliyah. Ucapan-ucapan Nabi kita Muhammad semua itu menjadi sunnah. Yang ketiga sunnah takririyah. Apa itu takririyah? Adalah suatu ketetapan yang disetujui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sering kita jalankan kalau yang mengamalkan sholat sunnah syukrul wudhu. Syukrul wudhu itu kan bukan kanjeng Nabi awal mula yang melaksanakan. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Bilal, ya Bilal, apa yang kau jalankan sehabis? Sholat apa yang kamu jalankan setelah selesai wudhu? Saya melaksanakan sholat yang namanya syukrul wudhu. Terjadilah suatu laporan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, Bilal itu ketika pas posisi selesai wudhu kok melaksanakannya sholat syukrul wudhu, boleh enggak? Akhirnya Bilal lah dipanggil, ya Bilal, apakah benar kamu setelah selesai melaksanakan wudhu melaksanakan sholat syukrul wudhu? Naam ya Rasulullah, benar itu mencatatkan. Apa kata baginda Nabi? Sodaqta ya Bilal, benar engkau lakukan itu, silahkan engkau lakukan. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan harus detail, harus
dalilnya. Kita ngesain apa-apa sama saudara kita sebelah, katanya ada dalilnya enggak, amaliyah kayak contoh kita posisi melaksanain tahlilan dari mulai malam pertama yang ke-7, kadang-kadang doain orang meninggal, ya Pak, itu haram Pak, ya doain orang meninggal haram, ya. Terus orang ziarah dikubur haram juga, ya. Orang ziarah dikubur haram, memang kalau ziarah kuburnya enggak sunnah. Orang ziarah dikubur, hati-hati sekarang banyak jebakan. Saya kemarin sempat juga mikir, doain orang mati haram, orang ziarah dikubur haram, masa? Kaget. Dan saya pikir, oh iya benar. Mendoakan saudara kita meninggal haram Pak, kayak Pak Nonso, ya Allah moga Pak Nonso berdamel sama Allah, haram, nggak boleh. Ya. Begitu juga Pak Haji ziarah dikubur, lah orang masih hidup dikubur, ya haram, nggak boleh. Sayang orang sebaik itu baru meninggal sudah dikubur. Ya Allah. Kembali lagi, wa yundabu ziyaratal quburi li rajulin ay li khabarin kuntu ra'aytukum an ziyaratal quburi fazuruha fa innaha tudzakirukum ilal akhirah. Bagi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi Pak ya, yang sunnah itu ada tiga macam. Apa wae Pak? 1, sunnah ada 3 macam. 1, fi. 2, qaul. Yang ketiga, takrir, ketetapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, bila melaksanakan sholat sunnah itu Rasulullah nggak nyontohin, bila melaksanain diboleh-bolehkan Rasulullah, akhirnya menjadi sunnah, ketetapan Nabi dan sebagainya, masih banyak. Makanya kalau kadang-kadang kita seperti ini khawatir, kayak maulid, kayak tanggal Yasin setiap seminggu sekali kita baru dikatakan bid'ah, itu khawatir Pak. Khawatirnya apa? Itu salah satu sunnah dibilang bid'ah. Kadang-kadang kita kan malas belajar, malas untuk belajar. Banyak keterangan-keterangan yang sudah dimaktub oleh para ulama salafus saleh, katanya aja kadang-kadang enggak dibahas untuk memahami. Khawatir nanti berpemahaman sunnah, akhirnya kita tergolong mengikut-ikut untuk membid'ahkan. Contoh ini, disunahkannya kita untuk melaksanakan ziarah kubur bagi seorang laki-laki karena ada suatu hadis bahwasanya baginda Nabi mengatakan, kuntuna itu umadziratal kuburi, saya melarang kalian untuk melaksanakan ziarah kubur. Ini pantas saudara kita ketika melarang kita melaksanakan amaliyah berupa ziarah kubur, berarti hadisnya belum disempurnakan Pak. Memang ada salah satu riwayat mengatakan baginda Nabi dulu di era para sahabat belum tebel, belum nunggu hakul yakinnya untuk keimanannya, Nabi masih melarang melaksanakan ziarah kubur. Kenapa? Khawatir nanti mendoakan kuburan. Setelah terjadinya peperangan, banyak orang-orang muslim yang sudah wafat. 13 tahun Kanjeng Nabi mengajarkan tauhidan kepada para sahabat. Akhirnya yang awalnya kuntu naitukum anjatul kubri, anjaratal kuburi, ditambah kalimat dari Kanjeng Nabi, wazuruha wa innaha tudzakirukum ilal akhirah. Setelah para sahabat kuat, enggak diragukan lagi untuk keimanannya, enggak mungkin makam seorang sahabat minta kepada kuburan, pasti wasilahnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Kanjeng Nabi menyuruh para sahabat melaksanakan ziarah kubur karena apa? Wa innaha tudzakirukum ilal akhirah. Sesungguhnya berziarah kuburnya kita kepada orang tua kita, kepada kuburan-kuburan yang orang soleh itu akan mengingatkan kita untuk ke akhirat, akhir hayat kita. Sehebat apapun kita, pasti ujung-ujungnya yang meninggal. Sekaya apapun kita, ujung-ujungnya yang meninggal.
meninggal. Ataupun setinggi apapun jabatan kita saat ini, ujung-ujungnya yakni meninggal. Sehingga apa faedah hikmah yang bisa kita bawa sampai situ? Bisa introspeksi diri. Iya, saat ini saya sudah umur kurang lebih hampir 50 tahun. Kalau saya kurang 2 tahun. Kalau saya berarti kalau kita sadarkan kepada Kanjeng Nabi, kurang lebih hampir 15 tahun lagi. Ya kalau nyampe, karena Kanjeng Nabi kan di era 14 abad yang lampau, umur beliau ketika wafat kan 63. Jadi sandaran kita ataupun yang kita pakai buat ini kan ukurannya ya Kanjeng Nabi. Berarti tinggal 15 tahun itu yang lagi umur 48. Lalu kalau yang udah umur 62 lebih 11 bulan 21 hari ya. Berarti tinggal jari lagi. Hati-hati. Muhasabah diri. Amal apa yang sudah kita perbuat, amalia apa yang sudah istiqomah kita jalani, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk ketika saat ini kita meninggal. Sewaktu-waktu, tahu-tahu, ujuk-ujuk Israel nyamperin kita, ya udah siapkan bekal yang akan kita bawa ketika menuju menyongsong dari kematian kita masing-masing. Karena apa? Kalau kayak dunia kita, contoh, makanya saya cocok dengan apa yang pernah sampaikan Al-Imam Syafi'i. Karena suatu saat ditanya sama santrinya ketika taklim begini, ya Syafi'i, siapa yang teman yang paling dekat dengan kita? Apa jawaban beliau? Imam Syafi'i menjawab bahwasanya teman yang paling dekat saat ini dari kita semua ialah kematian kita. Istri kita katanya dekat dengan kita. Kadang ke pasar ini nggak pernah kita bawa, Pak. Pasar Galdan padahal dekat, nggak pernah kita bawa. Anak, ketika kita ke tempat teman, kadang kita bawa, kadang kita enggak. Itu anak, keluarga, adik, kakak. Katanya itu teman dekat kita, saudara dekat kita. Nggak pernah kita bawa, waktu perlu penting aja kadang-kadang kita bawa. Cuman kalau kematian, Pak, mau ke masjid kita bawa, bahkan ke kamar mandi loh, Pak, padahal dalam rumah sendiri nemenin kita itu, Pak. Kan banyak kejadian orang tahu-tahu meninggal di kamar mandi, dari ada. Inilah salah satu gambaran buat kita bersama, ternyata teman dekat kita ialah kematian kita masing-masing. Kata Imam Syafi'i bukan kata saya. Karena kemanapun dan dimanapun kematian itu menemani dengan setianya buat kita bersama. Yang nggak ngelihat, oh ya ini lagi ngaji, enggak Pak. Tetap nemenin kematian itu. Oh ya inilah kita terus Quran. Wah cuek tetap nemenin. Kan dia lagi ibadah, orang ibadah meninggal juga banyak ya. Ya lagi sholat, lagi wiridan, lagi saleh. Itu namanya kematian. Untuk itu menyongsong dari kematian, apa-apa yang sudah kita kumpulkan itu harus menjadi salah satu PR kita. Sudahkah kita umur yang Allah berikan untuk saat ini yang kurang lebih hampir 50 tahun, kita hitung untuk tos-tosan aja lah, 25 buat ibadah, 25 buat nasihat. Kadang-kadang jeleknya manusia itu kan berpikirnya soleh baru 2 tahun ataupun 3 tahun rajin rajin ngaji, rajin ibadah. Cuman kan kadang-kadang sifat teror ini tahu-tahu timbul seolah-olah kita yang paling soleh, kita yang paling baik. Padahal kejelekan-kejelekan itu belakang yang pernah kita jalankan, ya, yang selama hampir kurang lebih puluhan tahun itu kadang-kadang terasa nggak pernah kita buka ataupun nggak pernah kita pakai buat masa bagi. Ya, seolah-olah kita sudah terlalu yang paling baik. Dan semoga kita terhindar daripada penyakit pengantin Jumat, untuk merasa paling soleh, merasa paling baik di antara manusia-manusia yang lain. Karena kesembuhan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Kata Kanjeng Nabi, "Fazuruha fa inna tudzakiru bil akhirah." Berziarahlah kubur kalian karena sesungguhnya berziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada bekal akhirat.
Makanya ketika tazaruf kubur ini atau yang berfakir diri oleh bapak yang sholatnya bolong-bolong harus senantiasa buru-buru berubah sama Allah. Yang kemarin banyak ngisengin tetangga, nggak kurang sama tetangga, berhentiin lah. Jangan sering kita ngisengin tetangga. Rukun dengan tetangga, rukun dengan kanan kiri, rukun dengan masyarakat. Karena apa? Itu salah satu model bagi kita sama-sama ketika nanti kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dan nyampe ketika kita meninggal itu kondisinya keadaannya suhul khotimah. Pasti kita semua kepengennya ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya saya kadang-kadang ketika pas mau mandi jenazah kan lihat Pak, ya Allah, alhamdulillah ketika pas yang saya mandi itu orangnya baik, orangnya kelihatannya kayak orang tidur, ya Allah. Saya berdoa dalam hati, ya Rob, ketika saat ini saya hadirkan dalam jenazahnya saudara saya yang saya lihat, ketika jenazah itu baik, berdoa, ya Rob, matikanlah saya kelak seperti orang yang saat ini ada di hadapan saya. Makanya saya kalau ziarah itu kan menatap pengen lihat, lihatnya apa Pak? Barangkali itu ada tamsil, contoh bagi kita. Kalau sampean kan pasti takut. Ya jenazah kan, wah ngeri. Kalau kita tahu orang badannya kita aja kan akan begitu. Karena apa? Kanjeng Nabi itu nyuruhnya kita ketika kita melaksanakan takziah, ketika jenazahnya itu kok baik, husnul khotimah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya ketika meninggal seperti orang yang saat ini ada di depan saya. Sebaliknya ketika kita melihat si jenazah ini kok keadaannya su'ul khotimah, berdoa, ya Rob, janganlah engkau matikan saya seperti orang yang ada saat ini di hadapan saya. Bisa mengambil satu itibar setiap kejadian yang Allah berikan, bukan sebatasnya tontonan. Kenapa? Saya itu kering kodratnya orang yang sudah meninggal itu kan tangannya seharusnya kan dibuka begini Pak. Cuman ya masih ada yang ngeyel. Mati dalam keadaan tangannya itu mengepal, menunjukkan dia itu ketika di alam dunia nggak ridho, nggak ikhlas, nggak terima akan ketentuan qada-qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Sifat serakahnya itu nyampe akhir hayat belum dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Kodratnya manusia kan lahirnya begini Pak. Ketika lahir bayi pasti betul Pak. Karena apa? Ketika dia lahir itu kan membawa sifat-sifat yang jelek, keinginan dia ketika lahir itu kepengen dunia itu mau dipegang sendiri, yang lain jangan nyampe ke megang, sehingga dengan rakinnya dia mengepalkan tangannya, dia itu kepengen dunia dimiliki sendiri. Kayak sama saya ini Pak Ranso lahir, kepengennya kan kayak saya, kayak Pak Jajan jangan nyampe kebagian tuh dunianya gitu, akhirnya ngepal. Dan nyampe sifat-sifat yang seperti ini nyampe akhir hayat masih ada dalam diri kita, dalam keadaan meninggal kita masih dalam keadaan tangan mengepal. Salah satu apa? Yaitu tadi ada ciri-ciri berarti meninggalnya kita belum keadaan husnul khotimah. Tidak, kalau orang meninggal seharusnya tangan sudah dibuka, udah lepas, udah ikhlas, udah ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruknya dalam kehidupan kita ialah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti rukun iman yang ke-6, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Semua ketentuan baik atau buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita itu habisnya ketika nanti pas meninggalnya ngangkutin yang tadi ya dan melotot tangannya mengepal kehidupan kita. Usah Pak nanti pas posisi untuk nyedaki pinya ketika pas mau dikafanin. Alhamdulillah. Ya, sama-sama sahabat umur yang saat ini berikan formal kayak Pak Erwin udah katanya udah 60 ya. Oh 5. Kemarin di warung katanya 60. Buang amat Pak Erwin. Kemarin di warung katanya umur saya udah 60 tahun. Wah, berarti tinggal 3 tahun lagi Pak Din. Ya, perbanyak ibadah. Jangan berbanyak dosa. Jangan ngomongin orang gue, udah biarin orang-orang ini. Nggak usah kita ngomongin kejadian. Mending ngomongin diri kita sendiri. Lebih itu akan bermanfaat. Ngomongin orang ini nggak akan ada ujung habisnya. Itu cuma bukan setan bikin juga diomong.
Kan pernah saya ceritakan kan dalam kehidupan Pak. Ceritakan Luqmanul Hakim yang diabadikan Allah. Luqmanul Hakim itu pernah suatu saat jalan sama anaknya pakai keledai. Yang pertama, Luqmanul Hakim naik di keledai tersebut, anaknya suruh jalan. Apa kata orang? Kata orang itu orang tua enggak kasihan ya, anak disuruh jalan orang tua naik keledai. Luqmanul Hakim dengar seperti itu akhirnya turun. Nah, tuh kemarin kata orang kalau bapaknya katanya saya nggak sayang sama kamu. Gantian saya yang jalan kamu yang naik. Anak naik Luqmanul Hakimnya bahasanya jalan. Dikomentarin lagi Pak. Tuh lihatin dasar anak gak sopan orang tua suruh jalan. Ya. Anaknya naik kendaraan. Anaknya pun dia nak turun nak. Pak. Ya udah nak, tadi kamu yang naik di komentari, dah bareng-bareng aja. Satu keledai dinaikin 2 orang. Akhirnya Luqmanul Hakim naik, anaknya pun naik. 2 orang tuh keledai jalan duduk-duduk lewat perkampungan lagi. Ada juga yang komentari, dasar manusia nggak punya akal, tahu keledai sekecil itu dinaikin 2 orang. Turunlah orang berdua, anaknya yang naik. Ya, Luqmanul Hakimnya juga nggak naik. Apa kejadiannya? Sama Pak dikomentarin. Dasar orang bahasa yang nggak paham, punya enak kendaraan enak naikin nggak usah jalan. Kok malah cuma dituntut? Apa nggak punya akal dia ya? Intinya apa? Kita itu mau berbuat baik apapun kalau masih di alam dunia, tidak akan pernah ada benarnya menurut manusia. Makanya saya sampaikan. Pentingnya kita itu hablum minallah yang lebih kita utamakan. Kalau untuk manusia bukan kita memperbalekkan. Nggak usah terlalu dianggap. Hina kita tidak akan pernah menambah kehinaan kita di mata Allah. Dipuji pun nggak akan pernah menambah itu sifat keagungan buat yang ada dalam diri kita. Ini suatu prinsip yang ketika kita kadang-kadang masih terpengaruh dengan adanya komentar orang. Dengerin sekarang nasihat yang Hakim, bahasanya yang penting ya bunayya la tusyrik billah. Yang penting nak, kamu jangan nyampe menyebutkan Allah dengan makhluknya. Kan itu wasiatnya Luqmanul Hakim, orang soleh yang bahasa diabadikan oleh Allah di Al-Qur'anul Karim. Kalau untuk bahasa-bahasa orang-orang yang saat ini ada dalam dunia, semua nggak akan pernah ada yang menilai kebenarannya. Semua akan salah menurut pandangan manusia. Cuman kalau Allah akan beritahu mana baik dan buruk. Kita berbuat ibadah walaupun orang-orang yang nggak tahu, insya Allah akan tahu. Begitu juga kita berbuat maksiat walaupun kita di dalam rumah yang di situ tidak pernah akan dilihat orang, Allah pun akan melihat apa-apa yang kita perbuat, maksiat-maksiat yang kita perbuat di dalam rumah tersebut. Ini salah satu faedah yang bisa kita ambil untuk apa? Untuk kehidupan kita. Intinya daripada kita ngomong orang, mendingan diomong. Kalau diomong itu insya Allah akan senantiasa sedikit membuang dosa-dosa kita. Kalau ngomongin orang menambah dosa-dosa kita. Salah satu hal yang berkaitan dengan dialog ya kurangin gibah, ngomongin kejelekan orang. Kenapa kalau 3 tahun itu kan kalau prosesnya masih belum ada waktu 60 tahun sama masih 3 tahun ibadah. Ntar masih di nerakanya kan minimal ya agak lama biar bersih dulu. Karena kalau umat muslim insya Allah semua masuk surga, cuman kan harus disucikan dulu. Sedangkan sucinya kita harus masuki yang namanya neraka. Setelah kita itu bersih, baru kita akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada suatu pendapat Al-Qur'an itu bukan hanya air, bukan hanya tanah, akan tetapi ada salah satu ulama mengatakan air juga itu bisa untuk kita pakai alat air atau alat sesuci pada wudhu. Cuman posisinya bahasanya itu enggak wajib karena dengan dalil apa? Orang manusia ketika dimasukkan ke neraka itu kan untuk pensucian, alasan beliau itu. Enggak ada orang dimasukkan ke neraka karena untuk mensucikan sirah tersebut. Setelah suci baru diangkat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
setelah amaliyahnya di alam dunia, maksiat-maksiatnya di alam dunia sudah dikurang zakat di akhirat, baru akhirnya diangkat oleh Allah, dimasukkan kembali ke surga, kembali ke asalnya, karena kita asalnya itu ke surga. Dan seharusnya ketika kita kelak di akhirat gak nyampe salah amal, dan nyampe balik kita makan masa berarti tinggal sisa umur yang Allah berikan. Semoga kita diberikan keistiqomahan kepada Allah, bisa menjalankan melaksanakan semua perintah-perintah Allah serta meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin orang kang sing wong suci iku yang liwat sapa wong di kubri akhi kelawan kuburan sebule wong kana mongko iki aku ngerti kuwi man fit dunya ing dalem donya ayo salimu mongko kula salam sapa sira kabeh alaihi ngatasi akhi illa arafahu kejaba ngerti sapa ahad ing akhi. Salah satu sabda dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis anu qala ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi, tidak ada seorang yang melewati kuburan saudaranya karena yang di dunia, terkecuali yang kita lewati itu tahu akan kita lewat di situ, Bang. Jadi gambarnya begini, ketika kita ke makam ya, itu sebenarnya orang-orang yang ada di alam barzah itu tahu akan kedatangan kita. Cuman untungnya Pak, kita itu nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita dikasih tahu akan keadaan orang-orang yang di alam barzah, orang-orang yang di alam kubur, kondisi seumur saudara kita yang sudah 100 tahun lalu meninggal, tahu-tahu di alam kuburnya lagi disiksa sama malaikatnya Allah, lagi dikerumuni kelaban, kalajengking, ular-ular yang berbisa. Kita kan nggak akan mungkin punya dalam hati kecil kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok saya bisa? Karena apa? Udah merasa takut. Wah, ngeri nih kalau saya maksiat baik gantinya jenazah yang di belakang lihatin dikerumunin sama ular kalajengking. Ntar lihatin lagi keadaannya yang di sebelah sini, dari mulai dubur sampai kepala dibawain yang namanya linggis neraka, tangkepin dari mulai dubur sampai ujung kepalanya, yang macam-macam sana akan Allah beritahukan kepada kita. Akhirnya apa? Kita pun akan senantiasa berdoa. Untungnya seperti itu bagi orang-orang yang khusus yang tahu yang akan ditinggalkan ketika tahu sebab dan akibatnya. Oh iya, ketika akibat kita itu kondisinya maksiat akan diterima siksaan seperti ini. Oh iya, ketika kita di dunianya sering nyakitin orang, sering berbuat dolim, sering kondisinya mengadu domba satu sama lain, nggak pernah bisa memberikan suatu kebaikan buat yang lain. Oh ya, ternyata akibat seperti ini. Kita itu akan senantiasa tidak mungkin lagi untuk bermaksiat karena saking rahmatnya Allah, sehingga kita tidak dikasih tahu. Akhirnya kita tergantung dengan keimanan kita masing-masing. Seperti saat ini, sehingga ketika tahu akan saudara-saudara kita yang ada di alam barzah, Kanjeng Nabi mengatakan beliau bahasanya ketika pas kondisi kita lewat di pemakaman, maka fayusallimu alaihi illa rabbahu, bacakanlah salam kepada kubur. Berarti kita mengucapkan salam kepada kubur itu ajarannya siapa Pak? Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah itu salah satu ajaran yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi jelas wa yusallimu alaihi illa rabbahu. Ulul salamlah kalian kepada orang-orang yang ada di dalam barzah. Insyaallah orang-orang itu akan tahu kedatangan kita dan pemberian salam kita kepada dia. Tahu Pak? Kan nggak dengar Pak? Saya nggak pernah ada jawaban ketika pas kondisi lagi masuk makan, ngucapin salam assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahiqun. Terus ada yang jawab waalaikumsalam. Lah kalau ada yang jawab saya yakin lari. Ya, padahal dia itu jawab Pak.
Jawab akan pemberian salam kalau salamnya kita. Untungnya Allah nggak ngasih jawaban dari untuk pendengaran. Saya aja ketika pas malam sama jalan ke tower sini, apalagi sendirian tahu tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah bisa lari ya. Termasuk salah satu kelebihan yang Allah berikan kita belum bisa mendengarkan salam kita kepada orang-orang yang ada di alam barzah. Makanya kita itu kalau udah tahu begini kan insya Allah tidak akan lagi yang punya budaya tradisi ziarah kubur, nggak ragu. Terus tahu keadaan, oh ya tata cara ada biayanya kita ketika mau masuk. Kalau kita yang belum tahu kadang masuk makmum selonong, boro-boro salah. Nggak tahu karena nggak belajar. Belum masuk, harusnya kita itu berwudu dulu, minimal suci habis itu baru masuk. Belum masuk baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Boro-boro mau seperti kadang malah dimarahin. Main ke ziarah makmum itu kan sesat ya. Nauzubillah enggak. Man kalau seorang kiai nggak mungkin ada yang mengatakan sesat Pak. Biasanya kalau kata Kiai Mahyan itu pusat-pusat radio, pusat-pusat TV yang kata kalau saya agak satu yang waktunya kurang kental yang mengatakan melaksanakan ziarah kubur itu hak. Kalau yang bahasanya ulama kiai kita insya Allah. Karena seorang kiai yang bisa sampaikan dengan ustaz itu beda. Titel kiai itu asal-muasalnya kiaiyin. Seorang kiai itu orang yang sudah bisa menjaga hal-hal yang kiranya itu nggak mungkin seorang kiai itu nyontohin kepada umat untuk bermaksiat. Gak mungkin seorang kiai itu nyontohin kepada umat untuk gak taat. Gak mungkin seorang kiai itu kondisinya nyontohin kepada santrinya ya, terus senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada seorang kiai ataupun karomah yang diberikan Allah kepada seorang kiai. Ya, beda Ustaz. Kalau Ustaz masih lazim kadang menyuruh yuk bareng-bareng kita berbuat baik kepada tetangga. Tahu-tahu kitanya sendiri yang belum bisa disampaikan kepada umat seorang ustaz. Kadang yuk sama-sama kita untuk rajin beribadah kepada Allah SWT, terutama bab masalah jamaah. Kadang-kadang saya sendiri sering ketinggalan. Kenapa? Pas posisi maghrib tahu-tahu di warung lagi ramai. Ya kan saya tolakul halal di warung, yakni untuk melaksanakan dagang. Wasilahnya dagang, saya enggak ngarepin pemberian orang, termasuk salah satu kewajiban saya untuk warga. Kalau jamaah kan hukumnya berdua ya kadang-kadang jadinya ketemunya masbuk nyusul lah Pak, masih bahasanya 2 rakaat lagi. Apalagi kalau bahasanya yang iman bagus paling senangnya. Jadi ketika ada orang beli masih nyantai, masih bagian nih. Intinya sebelum salatnya insya Allah masih ketemu. Man kalau imamnya model-model kayak Pak Anang, kayaknya belum nyampe jualin ini udah nggak kebagian lagi jamaahnya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi saya ulangin bahwasanya ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang adanya ketika kita lewat di suatu pemakaman, maka jangan lupa kita itu mengucapkan salam kepada ahli makam tersebut, karena kata Nabi mengatakan dalam hadis, ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya. Tidak ada seorang yang melewati kuburan saudaranya terkecuali saudara yang dalam barzah melihat dia seperti dia di alam dunia. Sama kayak ketika kita di alam dunia seperti ini Pak. Apa kata Nabi? Fa yusallimu alaihi illa arfa. Ulullah salam kepada dia, maka dia akan tahu salam yang kita berikan kepada orang yang sudah meninggal. Dapat ini apa? Salamnya beda sama salam ke orang itu Pak. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini yang pendek. Nanti kalau menurut yang diriwayatkan di sini artinya Nabi agak panjangan. Ruwet, teman kalau minimal belum hafal yang panjang, pemanasan dulu, ngapalnya yang pendek dulu. Kalau yang pendek sudah mulai bisa, nanti pertemuan yang akan datang hasilnya enggak panjang. Assalamualaikum ya ahlal kubur
fa inna insyaallah bikum lahiqun. Apa Pak? Coba dibaca. Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini salah satu tata cara adabiahnya kita ketika mau masuk makam melaksanakan ziarah kubur. Di jalan Pak, jangan langsung kayak orang kita masuk ke rumah orang aja. Kalau orang itu permisi baru assalamualaikum. Kalau orang Jawa kan kulon pun monggo assalamualaikum baru ketemu berjabat tangan. Barangkali saya habis salam nanti di jalan dikasih kelebihan bisa melihat orang yang lagi ada di kantornya. Cuman untuk bila jangan nyampe lah. Jangan nyampe ketemu nanti ketika pas sendirian tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu yang dari jauh jawab. Karena pas kebetulan ada seorang makam wali yang dimakamkan di dalam makam tersebut sehingga bisa menjumpai dengan manusia-manusia yang bertamu dalam makbarah tersebut. Nah, bisa Pak. Kalau meninggal seorang wali kan bahasanya di alam barzah itu sudah merasakan roh jinan. Orang-orang soleh, orang-orang yang memang dulu ketika hidupnya itu menghabiskan waktu untuk beribadah taat ataupun takut kepada Allah. Nah, kalau kita kan kadang seminggu soleh, seminggu toleh, ya. Seminggu umat, ya, seminggu jadi umat. Kok bisa Pak? Ya, orang ketika kita lagi ngumpul, ketika lagi pusing, wah, rajin kita ke masjid ibadah, rajin kita zikir, rajin kita bangun malam ketika ruwet. Giliran ruwetnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu barang itu yang awalnya rajin ke masjid jadi malam. Ya. Yang awalnya kondisinya malam mau melaksanakan qiyamul lail, malam. Memang kita itu kan sifatnya manusia seperti itu, Pak. Nungguin ada kesan dulu yang Allah berikan, baru di belakangnya Allah kasih kesolehan bagi kita. Makanya nyampe bahasanya para ulama mengatakan al istiqomatu khairun alfi karomatin. Yang paling berat itu istiqomah. Makanya nyampe bahasanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kita punya tradisi apa yang bahasanya bisa istiqomah? Oh iya, saya sampai maghrib insya Allah punya rutinitas baca Waqiah, baca Ar-Rahman, baca Baqarah. Udah jalan terus Pak. Jalanin nyampe mati. Jangan nyampe seminggu jalanin, seminggu enggak, sebulan jalanin, sebulan enggak. Istiqomah. Karena kadang-kadang kita ketika rajin kan wah dari pagi ntar bukan dijalani. Ada yang sebelum zuhur adzan kita sudah di masjid. Allahu Akbar. Ya. Sebelum adzan kalau biasanya adzan itu kan setengah 12 lebih 10. Ketika kita dikasih kesolehan Allah, tahu-tahu sebelum adzan dia sudah di masjid. Cuman kalau lagi dikasih sama Allah sifat malusnya ataupun sifat fir'aunnya ada dan beri kita kadang-kadang adzan lagi. Ya. Adzan meneh, belum kita jadi kerja saya sudah adzan lagi. Baru kita jual satu mangkok udah adzan. Belum kita kelar kerjaan udah. Ya, inilah kita. Makanya saya gini kalau untuk keberkahan yang paling sulit saya pertahankan ketika kemarin umroh itu satu Pak. Saya itu kalau umroh kan kadang zuhur seumpama ini jam 12, kadang-kadang jam 9 sudah berangkat ke masjid. Nah kalau di sini saya jam 9 ke masjid, sarung saya sampai masjid lepas Pak. Kok bisa? Ya bisa lah, nah istri kan tinggi dua ini. Enak aja kamu jam segini ke masjid, nggak kerja. Nah terus saya mau dikasih apa? Kan gitu kan. Ya. Orang-orang yang malah halal kerja kok malah kamu jam 9 ke masjid. Kalau di sana kan bebas, berangkat jam 9 lagi nggak apa. Makanya saya itu kurang kemarin ketika pas posisi umrohnya itu belum bisa mempertahankan apa yang pernah saya jalanin ketika badai termasuk haji. Padahal di sana kan kadang malam dari mulai habis sisa pulang ke jam pagi makan doang, habis makan paling ngopi, rokok, dapat 2 batang ke masjid lagi. Nah, kalau gitu kita jauh makan di sini, subhanallah. Cuman ya itu akhirnya mengorbankan daripada kewajiban kita, yakni
memberikan nafkah kepada keluarga. Karena memberikan nafkah kepada keluarga pun adalah salah satu kewajiban yang harus kita berikan sebagai imam rumah tangga atau sebagai seorang suami. Hadirin jamaah Allah. Jamnya tetap itu Pak, jam 16.04 ya. Ya. Satu lagi Pak ya. Wa fi riwayatin, dan dituturkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya baginda Nabi itu bersabda, man utai sabene wong ziarah laksanake ziarah sapa man kuburan ing kuburan kubra walidayhi ing kuburane wong tuwa loro man au ahadi utawa salah suwijine kuburane walidayhi kana mongko ana sapa man ku hajatin kaya dene pahalane wong ibadah haji. Nih di lain hadis juga ada Nabi mengatakan dalam hadis pendeknya beliau menyampaikan man zara qabra walidayhi aw ahadima kana hajatin. Barang siapa orang yang mau melaksanakan berziarah kubur kepada kedua orang tuanya atau salah satu daripada orang tuanya, bapak atau ibunya, maka orang tersebut akan Allah berikan bala seperti balanya orang melaksanakan ibadah haji. Makanya kalau kita itu di saat ini belum dikasih kesempatan untuk ngumpulin apalagi baru-baru daftar ya. Ngumpulin aja belum. Jangankan berdaftar haji buat bayar anak SPP aja belum ada. Dan juga 2 bulan. Enggak usah mikir untuk melaksanakan ibadah haji. Cukup apa? Yakni kita berziarah ke makam orang tua kita. Hanya apalagi ketika kita yang hidup di perantauan, Pak. Saya ingetin, ketika pulang kampung, kondisi ketika orang tua yang sudah meninggal, sempetin ketika kita di kampung itu untuk berziarah kuburannya, Pak. Kalau bisa pagi, sore, mumpung ada di rumah. Kalau nungguin saat ini, kita itu kadang pulang berziarah kubur ke makam orang tua, kadang-kadang bentur dengan ada yang kebutuhan, nungguin wah pulangnya nanti aja pas masih lagi ada keperluan teman keluarga. Man ketika pas kita dipulangkan baik lebaran ataupun pulang selain lebaran, mumpung dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala bisa dipulangkan, tuh datengin makam-makam orang tua. Ternyata apa? Fadilah utamanya sama Pak, kita melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Enggak usah jauh-jauh. Enggak usah nungguin antrian 40 tahun, enggak usah nungguin punya bekal baik dohiriyah maupun batiniah. Kan ibadah haji itu kan bagi yang mampu, Pak. Mampu secara fisik, mampu secara materi. Ya kayak kita begini kalau ziarah kubur, ngomong enggak mampu kebangetan. Enggak sempet ya kebangetan. Orang tua aja nyempetin buat gede kita, masa kita cuma saat ini bisa berbuat birrul walid dan berziarah kubur? Enggak pernah kita jalani, alhamdulillah. Padahal kanjeng Nabi mengatakan tadi yang disebut man zara qabra walidayhi aw ahadima kana kahajjatin. Barang siapa orang yang berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satu daripada orang tuanya, maka orang tersebut seperti melaksanakan ibadah haji. Bahkan dulu pernah saya mendapatkan nasihat dari almarhum Haji Mahyan Ahmad. Beliau itu di salah satu ketika mengisi acara ketika metode hasanah, beliau memberikan motivasi kepada semua santri baik yang masih mukim maupun yang sudah mutaharijin, sudah mungkin di rumahnya. Ketika seorang santri yang saat ini kondisinya hidupnya kok masih banyak kesulitan, ekonominya masih combang-camping, kadang-kadang posisi kehidupannya kok masih kelihatannya sulit banget, nggak usah jauh-jauh dulu. Kitanya itu kondisinya kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu sudah benar belum? Kata beliau, kalau kita yang saat ini masih jarang berziarah kubur, yang saat ini kita masih jarang datang ke makam orang tua, datangin makam orang tuamu. Duduk di situ, baca tahlil, baca tawasul, baca yasin. Terus saat itu, ya Allah, bahasa kalau saya mah,
yang saya pakai itu sanadnya Gus Hasan Solo. Beliau itu pernah satu saat ngasih ijazah ke saya. Kang Slamet, saya punya budaya ketika saya itu ada kesulitan, kalau saya kan berdoanya kan masih malu dengan diri saya, masih banyak dosa, setiap saat saya maksiat. Cuman kalau abah saya di alam barzah itu kan udah orang-orang khusus, orang-orang suci. Itu Gus Hasan kan paginya ngajar ngaji, habis zuhur ngajar ngaji, ntar habis maghrib ngajar ngaji, habis isya ngajar ngaji. Itu pun Pak masih minta perantara orang tua. Lah apalagi kayak kita Pak. Apa kata Gus Hasan? Saya itu asal ruwet, banyak masalah, waduh lagi banyak kebutuhan, ekonominya nggak sehat, saya datang ke makam orang tua. Bah, minta tolong doain Hasan. Saat ini Hasan banyak masalah, mintakan kepada Allah agar cepat masalah saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nggak pernah doa sendiri, ya Rabb angkatlah masalah saya. Malu Pak dengan diri dia. Akhirnya dia bertawasul pada orang tua, doain Hasan agar Hasan itu permasalahan yang saat ini Allah berikan cepat diangkat. Apa yang jadi kata Gus Hasan? Alhamdulillah nggak nyampe 3 hari, nggak nyampe seminggu kata beliau. Tahu-tahu tunggakan mobil yang sudah 2 bulan ada jalannya Pak. Tahu-tahu kebutuhan pondok membayar apa namanya itu pengajar-pengajarnya tahu-tahu dikasih oleh Allah SWT. Masalahnya apa? Karena barokahnya melaksanakan syukur datang ke makam. Makanya kita yang saat ini lagi banyak kesulitan, banyak masalah, sering-seringlah datang ke pemakaman bagi supaya berkahnya kita masih berbuat birrul walidain, Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi ekonomi kita, ya. Dan nyampe kita itu ziarah ke makamnya para wali semangat banget. Malah kebalikannya, makam orang tua kita nggak pernah kita datengin, kan itu juga salah kaprah. Makam para wali ya tetap kita ziarahi, makam orang tua kita utamakan. Dan nyampe tenang, kan sering ziarah ke makam para wali, cuma ziarah orang tua sendiri nggak pernah. Ya Allah, mau dibilang dari maka itu ketika para jamaah nanti memang sama Allah dikasih kesempatan pulang kampung yang belum pernah berziarah ke makam orang tuanya datengin yasin, tahlil, tawasul, habis itu Pak doain selamat biar hidupnya berkah, Bu doain selamat biar hidupnya dikasih kemudian Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang yang sudah ditembaknya itu lebih mustajab daripada doanya orang-orang yang masih hidup. Karena pada saat sudah stop Pak, nggak pernah lagi maksiat. Kalau kita kan kadang yang tadi saya utarakan, pagi tempe sore kerupuk. Ini salah satu pahala. Selain daripada itu, kondisi kata Kanjeng Nabi, kita mau berziarah ke makam orang tua seperti kita melaksanakan ibadah haji. Nggak usah desek-desekan tawaf, nggak usah desek-desekan saya, apalagi haji saya aja waktu umroh ngerasain waktu maulid mau umroh ketika tawaf itu Pak, nungguin dulu leganya tempat itu kita bisa masuk, baru kita mulai nyusul. Apalagi pas hajian, umroh ketika mulut Pak, kita mau tawaf aja mantrinya belum ada. Kalau nggak mau ngantri mah kondisinya nanti berangkatnya jangan pas di bulan Mulut ataupun pas di bulan Ramadan. Insya Allah akan lebih apa namanya itu nggak begitu ramai kayak di bulan Mulut ataupun bulan-bulan Ramadan. Karena kalau kata Mutawif dulu itu katanya Bapak mah kalau nggak pengen pagi seperti ini berangkatnya jangan pas bulan Maulid atau Ramadan. Katanya selain Maulid dan bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan Maulid itu banyak peminat orang melaksanakan umroh, begitu juga Ramadan banyak juga melaksanakan ibadah umroh. Begitu juga pasti musiman ibadah haji. Selain daripada itu ada kesempatan kalau kamu tawasul ini enak. Hadirin yang rahimahullah. Kesimpulannya, ketika kita pas posisi ada kesempatan, ada suatu apa namanya itu hal yang sekiranya bisa membawa kita untuk berjalan ke makam-makam orang tua, jangan sampai kita sia-siakan. Barangkali ternyata amal tersebut yang menjadi salah satu membuka daripada kesulitan-kesulitan yang saat ini Allah berikan kepada kita, ataupun sebagai salah wasilahnya berkah-berkah yang akan
berikan kepada kita wasilah kita walaupun kita sudah hamba orang tua meninggal masih mau berbuat birrul walidain. Wa fi riwayat ukhra wa alam biswab ya rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tawbah taksir li kulli hubba wa sullana urati wa aminir ru'ati wa ghfir li walidina rabbi wa murtina wal ahli wal ikhwan wasairil hilali wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlaw wa tudamanna la bikisati minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suni salla wa sallam rabbi alaihi antal haqqi wa alihi wa sahbihi adat taksisumi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Barangkali saya sampaikan dan senantiasa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah tahu tata cara kaifiah yang kita berjalan kubur waktu kita datang masuk ke makam pas mengucapkan kalimat assalamualaikum ya kubur atau ada yang datang kaget oh iya berarti ada orang yang melokasi seorang arwah untuk menjawab daripada salam kita saya malah lari karena sudah tahu karena sudah mengajar kejelasan bahwasanya kata kanjeng Nabi seorang yang melaksanakan dahulu ternyata dia tahu akan kedatangan kita maka kanjeng Nabi memerintahkan yusallimu alaihi salam kepada orang-orang yang lagi ada di dalam kerja insya Allah orang-orang tersebut tahu akan pemberian salam dari kita salam dari halapan baik dari kuliah saya pilihan jatuh tidak bersatu dan ini mohon maaf yang seluas-luasnya saya akhiri usikum nafsi taqwallah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.